Selamat pagi rekan mahasiswa. Selamat bertemu dengan saya, Anung Tribowo, pengajar untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kuliah kita kali ini adalah kuliah untuk semester 2 atau semester genap tahun 2019-2020. Mata kuliahnya Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini adalah hari pertama atau pertemuan pertama untuk mata kuliah ini. Perlu saya sampaikan bahwa kuliah kita akan memakai beberapa buku referensi. Ada dua, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama adalah buku Pendidikan Kewarganegaraan, karangan dari Satria Aditama dan kawan-kawan. Yang kedua adalah Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Kemudian buku pendukung, ini opsional, bisa Anda pakai atau tidak, dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk mahasiswa, karangan Sri Janti dan Ar-Rahman. Dan dua adalah Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, karangan Paul Sudiono. Untuk buku utama, yang pertama sudah saya bagikan kepada rekan mahasiswa melalui Google Classroom. Mudah-mudahan sudah di-download dan sudah dibaca. Kemudian untuk buku yang lain silahkan Anda mencari sendiri. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi tujuan dari pembelajaran kuliah ini. Jadi capaian mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan landasan pendidikan kewarganegaraan, visi, misi, dan kompetensi serta tujuan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian materi pembelajaran yang akan kita bahas yang ada 4. A, yaitu landasan pendidikan kewarganegaraan. Nanti kita akan bahas tentang beberapa landasan yang menjadi dasar dari pendidikan kewarganegaraan ini. Kemudian yang B adalah hakikat, visi, misi dari pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang C adalah kompetensi pendidikan kewarganegaraan ini. Kompetensi apa? Yaitu kompetensi yang membentuk warga negara yang bersikap religius, demokratis, dan tanggung jawab. Dan materi pembelajaran yang terakhir adalah dari tujuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu pengantar dulu. Jadi kita perlu tahu apa sih itu pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan sebenarnya telah dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah. Ada yang menyebut sebagai civic education, citizenship education, democracy education, dan lain sebagainya. Nah, mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Berdasarkan dari rumusan Civic Internasional tahun 1995, disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan civic culture, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan yang demokratis, pemerintahan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan ini telah berubah dari waktu ke waktu, ya. Dulu ada namanya pendidikan Pancasila dan lain sebagainya. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu mulai tahun 2000 sampai sekarang. Istilahnya adalah pendidikan kewarganegaraan untuk di Indonesia. Jadi pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa negara.
Beberapa pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut para pakar. Ini yang pertama itu dari Core. Dia menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas yang mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan masuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Yang kedua dari pakar Henry Randall Wade, bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan manusia di dalam berbagai perkumpulan yang terorganisasi, baik dalam organisasi sosial, ekonomi, politik, serta hubungan negara dengan warga negara. Dari Stanley E. Portner dan Edna F. Pilcher menyebutkan pengertian kewarganegaraan sebagai suatu studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan juga hak kewajiban warga negara. Kemudian menurut Ashumardi Arsa, pengertian kewarganegaraan mempelajari dan juga mengkaji serta membahas segala sesuatu mengenai pemerintahan, lembaga-lembaga demokrasi, konstitusi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara, serta demokrasi. Secara substantif, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan guna membangun karakter bangsa dalam perkembangan di era globalisasi. Nah, itulah rekan mahasiswa beberapa pengertian menurut para ahli. Ini Anda bisa mencari lagi pengertian yang lain, atau Anda juga bisa membuat pengertian sendiri menurut Anda. Landasan pendidikan PKN. Apa landasan kewarganegaraan? Landasan pendidikan PKN ada berapa? Yang pertama adalah landasan historis. Setiap bangsa memiliki ideologi dan pola hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikianlah halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pola hidup bangsa Indonesia, digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak kelahirannya dan berkembang menjadi bangsa yang besar seperti yang dialami oleh dua kerajaan tempo dulu. Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang sampai pada tahap pematangannya oleh para pendiri negara pada saat akan mendirikan negara Indonesia merdeka, telah berhasil merancang dasar negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, yang kemudian diformulasikan dan disistematisasikan dalam rancangan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nama tersebut untuk pertama kalinya diberikan oleh salah seorang pengagasnya, yaitu Insinyur Soekarno, dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dalam persidangan BUPKI. Dengan demikian, kiranya jelas pada kita bahwa secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepas pisahkan dari dan dengan nilai Pancasila. Kita telah melahirkan keyakinan demikian tinggi dari bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, yang resmi disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sampai dengan saat ini. Yang landasan yang lain dari pendidikan PKN adalah landasan hukum. Landasan hukum yang pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
ada di beberapa pembukaan di alinea 2 dan alinea 4. Kemudian di pasal 27 ayat 1 yang mengatakan bahwa segala warga negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mengikuti hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Yang di pasal 2 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan di pasal 30 ayat 1 hak dan kewajiban warga negara dalam urusan pertahanan dan keamanan negara. Dan di pasal 31 ayat 1 juga hak warga negara berpendidikan. Kemudian juga dalam Tapat MPR nomor 2 MPR tahun 1999 tentang IBN. Kemudian di Undang-Undang nomor 2 tahun 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok-pokok pertahanan keamanan negara. Republik Indonesia Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Dan alasan hukum yang lain itu ada dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan ada juga keputusan Dirjen Dikti nomor 43 Dikti Kep 26 tentang ramburan pelaksanaan kelompok pengembangan dan perguruan tinggi. Dan alasan ilmiah dari pendidikan kewarganegaraan adalah bahwa setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negaranya, tak mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan iptek yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan, moral, kemanusiaan, dan budaya bangsa. Dan nilai-nilai dasar tadi berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Di dalam bahasan PKN meliputi hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semua ini berujuk pada nilai-nilai budaya serta dasar filosofi bangsa. Jadi tujuan utama PKN adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila.